Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalamun ala ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, siapakah yang tidak menginginkan surga? Semua orang ingin masuk ke surga, semua orang ingin tinggal di surga. Orang-orang beragama tentu menginginkannya, karena mendapatkan surga berarti mendapat tempat terbaik dan abadi di alam baka. Namun surga memiliki pintu-pintu yang hanya dapat dibuka dan dilalui oleh mereka yang memiliki kunci-kuncinya. Berdasarkan beberapa matan hadis, terdapat 3 kunci utama untuk membuka pintu-pintu surga. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah SAW bersabda, kunci surga adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Miftahul jannah syahadatun an la ilaha illallah. Dr. Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali As-Subki dalam kitabnya yang berjudul Hukmu Tarikis Salati Amadan Hatta Yakhruja Waktuha memberikan penjelasan terkait dengan hadis di atas tadi. Fa inna syahadata aslul mitah, arti sesungguhnya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah merupakan pondasi kunci. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah menjadi dasar pertama apakah seseorang akan dapat masuk surga atau tidak. Tanpa amal batiniah yang disebut tauhid ini, semua amal kebaikan manusia tidak ada artinya dalam kaitannya dengan keselamatan di akhirat. Ia tidak akan masuk surga karena surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersaksi dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Jadi iman tauhid merupakan pondasi dari semua amal manusia. Sedemikian penting syahadat atau kesaksian seperti itu, hingga Rasul bersabda, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya barang siapa mati sedang ia percaya, yakin tiada Tuhan selain Allah, maka masuklah ia ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Memang sedemikian yang penting syahadat tauhid tersebut dalam kaitannya dengan surga. Kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir dengan mengucapkan kalimat tersebut agar kita memiliki pondasi kunci utama surga. Beberapa hadis juga menunjukkan barang siapa di akhir hayat mengucapkan kalimat tersebut dengan meyakini sepenuhnya bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka itu pertanda bahwa ia akan menempati surga dalam hidupnya di akhirat kelak. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, miftahul jannah as-shalah. Artinya kunci surga adalah menegakkan sholat. Sholat adalah kunci utama kedua setelah syahadat. Ia merupakan amal lahiriah sekaligus merupakan perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dr. Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali As-Subki selanjutnya memberikan penjelasan tentang hubungan sholat dengan syahadat. Was-sholatu wa baqiyatul arkani asnanuhu allati la yahsulu al-fathu illa biha. Artinya sholat dan masing-masing rukunnya merupakan gigi-gigi kunci yang memungkinkan terbukanya pintu surga. Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam sebuah hadisnya tentang pentingnya sholat dalam hubungannya dengan keselamatan seseorang di hari kiamat, karena sholat adalah amal jasmaniyah pertama yang akan dihisab. Awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati as-salat. Fa in sholahat sholaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Artinya amal pertama kali seorang hamba akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika sholatnya buruk, rusaklah semua amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Sholat memiliki pengaruh kuat terhadap amal-amal seseorang di luar sholat.
Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal lainnya. Artinya jika sholat dikerjakan dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan adab yang berlaku, tentulah sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berpengaruh positif terhadap amal-amal seseorang di luar sholat. Jika sholatnya buruk, maka seluruh amal lainnya juga buruk. Artinya jika seseorang selalu berperilaku buruk dalam kehidupan sehari-harinya, bisa jadi karena sholatnya memang buruk. Atau ia sudah menjalankan sholat, tapi cara melaksanakannya tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya serta adab sholat yang berlaku, sehingga sholatnya tidak berpengaruh positif terhadap perilakunya. Nah, adab-adab sholat antara lain adalah tidak menunda-nunda, ikhlas, selalu ingat Allah, dan penuh penghayatan atau khusyuk. Selain itu, sholat yang dilakukan dengan menjalankan rukun-rukun dan sunnahnya akan menjadi kunci sukses dalam menjawab 6 pertanyaannya di alam kubur, yakni siapa Tuhanmu, man rabbuka, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitab sucimu, di mana kiblatmu, dan siapa saudara-saudaramu. Mengapa demikian? Sebab ke-6 pertanyaan itu jawabannya terdapat dalam pelaksanaan sholat. Jawaban terhadap pertanyaan pertama terdapat dalam bacaan takbir Allahu Akbar. Jawaban kedua adalah dalam perintah sholat, bahwa sholat merupakan kewajiban dalam agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu al-Islam. Jawaban ketiga ada dalam bacaan sholawat ketika duduk, Allahumma sholli ala Muhammad. Jawaban keempat terkait dengan nama kitab yang memuat bacaan-bacaan surat dalam sholat, yaitu Al-Quran. Dan jawaban kelima terkait dengan arah sholat, yaitu Al-Ka'bah. Jawaban keenam terkait dengan para jamaah sholat, terutama di masjid, adalah Al-Muslimuna wal Muslimat. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga adalah mencintai fakir miskin. Rasulullah SAW bersabda, wa miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara. Artinya, dan kunci surga adalah mencintai fakir miskin. Mencintai fakir miskin merupakan kunci surga yang mewakili ibadah sosial dalam ranah akhlak. Al-Quran menyebut orang-orang yang tidak peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin adalah sebagai pendusta agama. Ya kan? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kamu tahu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka lah orang-orang yang menghardik anak yatim, wala yakhuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan orang-orang miskin. Ya. Dalam surat lain Allah melarang berbuat aniaya terhadap anak-anak yatim dan fakir miskin. Ya, fa'ammal yatim fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar. Artinya, adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang-orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya. Mencintai fakir miskin termasuk anak-anak yatim merupakan akhlak terpuji. Rasulullah SAW melaksanakan hal ini secara nyata. Disebutkan dalam kitab Maulid Al-Barjanji karya Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barjanji. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu maradahum yusayyi'u janaizahum wa la yahqiru faqiran. Artinya, Rasulullah mencintai fakir miskin, duduk bersama-sama mereka, membesuk mereka yang sedang sakit, menggiring jenazah mereka, dan tidak pernah menghina orang fakir atau orang miskin. Jadi memang untuk dapat masuk surga, seseorang tidak cukup hanya memiliki kesalehan personal, ya, dengan melaksanakan ibadah-ibadah personal seperti sholat, puasa, dan haji, tetapi ia juga harus memiliki kesolehan sosial seperti mengeluarkan zakat dan sedekah kepada fakir miskin. Ia juga harus memiliki akhlak yang baik terhadap mereka, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 kunci utama untuk dapat membuka pintu surga dan masuk ke dalamnya. Pertama adalah dalam ranah akidah, yakni bertauhid dengan bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah dalam ranah syariat, yakni menegakkan sholat. Yang ketiga adalah dalam ranah akhlak, yakni kesolehan sosial dengan mencintai fakir miskin. Dalam istilah lain secara berturut-turut, ketiga yang disebut iman, Islam, dan ihsan.
Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berhasil memiliki 3 kunci utama tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tafakum bihadza ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.